wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Naker semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini Sobat Naker dalam keadaan sehat dan juga bahagia begitu ya. Nah, hari ini cuaca di sekitar kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terpantau cukup cerah. Semoga cuaca di sekitar tempat tinggal Sobat Naker juga terpantau cerah ya. Jadi Sobat Naker bisa bersemangat beraktivitas hari ini. Sebelumnya sudah ditemani dengan Cak Tian dan juga Mas Kevin. Nah, hari ini saya, Galuh, yang akan menemani Sobat Naker semuanya. Kalau di 2 episode sebelumnya sudah membahas mengenai 2 seksi kerja yang ada di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, yaitu seksi penempatan tenaga kerja dan juga seksi pengembangan perluasan kesempatan kerja. Saat ini yang akan kita bahas adalah seksi pengembangan pasar kerja. Langsung dari studio podcast Ayo Kerja Jatim sudah hadir bersama saya langsung Bapak Aun Rofik, Sarjana Ekonomi atau yang lebih akrab disapa Pak Rofik. Beliau adalah Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Langsung aja, selamat pagi Pak Rofik. Selamat pagi Mbak Galuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Waduh, semangat sekali ya di sini kayak Pak ya. Hari ini semangat sekali. Harus semangat lah, kita harus optimis karena Jatim bangkit. Nah, luar biasa. Hari ini semangatnya karena hari Senin atau semangat karena mau ketemu sama saya Pak? Kita harus semangat mulai dari pagi-pagi dan pagi. Oh gitu, jadi semangatnya nggak putus-putus gitu ya Pak? Ya. Betul Pak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur itu merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pembangunan daerah, salah satunya adalah di bidang ketenagakerjaan. Nah, terdapat juga beberapa bidang kerja yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja begitu ya Pak. Iya. Salah satunya adalah bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, yang ternyata di dalamnya masih ada seksi-seksi lagi. Gitu ya Pak ya. 2 seksi yang kemarin sudah dibahas di podcast yang sebelumnya. Sobat Naker yang belum sempat menonton episode sebelumnya bisa ditonton di channel YouTube kami Ayo Kerja Jatim. Saat ini yang akan kita bahas adalah seksi pengembangan pasar kerja bersama sumbernya langsung gitu. Pak Rofik. Iya, apa ini? Kalau boleh dijelaskan sama Sobat Naker semuanya, apa sih tugas dan fungsi dari seksi pengembangan pasar kerja itu sendiri? Oh gitu ya. Iya. Ini Sobat Naker, tugas dari seksi pengembangan pasar kerja itu diantaranya 1 IPK atau yang disebut juga informasi pasar kerja, di mana Sobat Naker bisa mendapatkan informasi lowongan kerja, terus kita juga bisa mendapatkan informasi pencari kerjanya, sampai dengan proses penempatan tenaga kerja. Oh, itu Iya. yang meliputi IPK itu dia Pak Iya, ya, benar. informasi pasar kerja. Iya benar. Jadi Sobat Naker bisa tahu soal informasi lowongan pekerjaan salah satunya. Iya benar. Nah, untuk informasi lowongan kerja itu sendiri Pak, pendataannya gimana ya Pak? Informasi lowongan kerja itu didapatkan dari teman-teman kita ya, semuanya ya, termasuk fungsional pengantar kerja, memverifikasi, mengidentifikasi ke perusahaan yang memberikan informasi lowongan kerja. Jadi datang langsung ke perusahaan, benar Pak. untuk mengidentifikasi lowongan-lowongan yang akan disebarkan nanti ke pencari kerja. Iya benar. Gitu, supaya valid gitu ya Pak. Iya, supaya paling kita verifikasi, kita identifikasi kebenarannya seperti apa seperti itu. Gitu. Iya. Lalu kemudian tadi Bapak menyebutkan ada data pencari kerja. Benar, kalau kita bicara masalah data pencari kerja, untuk proses IPK-nya berada di teman-teman yang melakukan pendaftaran secara langsung di Dinas Kabupaten Kota setempat. Jadi pencari kerja itu datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten setempat untuk pendaftar sebagai pencari kerja, dan nanti Sobat Naker bisa mendapatkan kartu pencari kerja atau yang dulu disebut juga kartu kuning gitu ya Pak. seperti itu. Jadi mungkin Sobat Naker tidak asing sebenarnya dengan kartu kuning itu dia Pak. Iya benar. Karena untuk beberapa Sobat Naker kalau mau mencari kerja itu biasanya memang membutuhkan kartu kuning itu tadi. Iya benar. Berarti teman-teman atau Sobat Naker ini yang butuh kartu kuning
bisa datang langsung ke Disnaker kabupaten kota setempat Benar. untuk Untuk bisa bisa dapat mendaftar ya. Di situ nanti sobat naker bisa mendapatkan informasi lowongan kerja di sekitar wilayah setempat seperti itu. Kalau untuk mendaftar kartu kuning itu ada persyaratannya gitu Pak? Iya, biasanya persyaratan ijazah terakhir, fotokopi KTP. Nah seperti itu, sekarang ini mudah kok. Untuk Iya. mendaftar Untuk mendaftar kartu kuning sebagai itu kartu ya, kuning, ya, Pak. sebagai kartu mencari kerja. Kartu kuning ini tadi kan fungsinya adalah untuk sobat naker yang mau mencari kerja gitu ya Pak? Iya benar. Nah nanti nih Pak, setelah sobat naker ini sudah diterima kerja gitu ya Pak, Iya. kartu kuning ini masih berfungsi gitu kah Pak? Begini sobat naker, kartu kuning itu sebagai kartu pencari kerja. Ketika teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan, seyogyanya teman-teman pencari yang sudah diterima pekerja itu bisa melaporkan dirinya secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja supaya lepas dari data pencari kerja. Begitu, dan mereka sudah dianggap bekerja dan sudah mengisi Data penempatan yang ada di ya. Atau yang kedua, perusahaan yang menerima itu tadi juga bisa secara langsung melaporkan ke Disnaker setempat kalau pada pencari kerja yang sudah diterima sebagai karyawan di tempat perusahaan berada gitu. Kalau tadi sudah bahas IPK, ada apa lagi Pak di seksi pengembangan pasar kerja? Ada lagi namanya penyuluhan bimbingan jabatan. Penyuluhan bimbingan jabatan itu apa dan bagaimana Pak? Begini, penyuluhan bimbingan jabatan itu persiapan bagi anak-anak lulusan SMK atau perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri masuk dunia kerja. Jadi persiapan memasuki dunia kerja. Kayak bekalnya. Iya benar, termasuk pembekalan yang akan dilakukan oleh teman-teman fungsional kita terhadap teman-teman di sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Benar, untuk lulusan alumni. Alumni ya Pak, terutama gitu ya. Terutama alumni. Nah itu yang sudah siap untuk mungkin melanjutkan ke dunia kerja gitu ya. Iya benar Pak Galuh. Biasanya Pak, PBJ ini atau penyuluhan bimbingan jabatan tadi bentuknya seminar kah atau workshop kah atau gimana Pak? Biasanya dilakukan secara workshop ya tadi atau secara langsung. Nah, ini yang kebetulan terakhir ini ya langsung ya. Langsung itu ada langsung itu sobat naker bisa datang ke kantor kami di Pusat Layanan Karir Terpadu. Di situ nanti teman-teman sobat naker bisa konsultasi karir. Konsultasi karir. Iya. Kalau di kabupaten kota juga bisa Pak? Teman-teman untuk datang melakukan konsultasi. Sobat naker yang di luar wilayah kantor kita kan di Surabaya, Surabaya bisa mengakses. Kita juga bisa online juga. Jadi layanan konsultasi karir itu bisa dilakukan secara online juga, Pak Galuh. Wah, sudah semakin canggih berarti sekarang ya. Karena pandemi kan Pak. Iya benar. Jadi percepatan teknologi itu membuat arah komunikasi kita itu semakin melesat juga ya. Betul, jadi mudah, jadi tidak perlu ada tatap muka secara langsung. Iya, jadi bisa membantu mengurangi angka COVID gitu ya Pak ya? Iya benar. Oh iya Pak Galuh, satu lagi. Apa itu Pak? Mungkin aksesnya kemana? Oh iya, saya sampai lupa. Kalau tadi penyuluhan bimbingan jabatannya bisa ada yang dilaksanakan langsung gitu ya di perguruan tinggi dan juga di sekolah menengah gitu ya Pak ya. Tadi Bapak juga menyebutkan bisa secara online. Teman-teman harus kemana Pak? Sobat naker harus kemana kalau misalnya mau melakukan konsultasi karir itu tadi secara online? Iya, sobat naker bisa mengakses di infokerja.jatimprof.go.id. Itu ya, sobat naker bisa dicatat infokerja.disnakertrans.jatimprof.go.id. Iya, benar, betul sekali. Jadi teman-teman bisa bebas melakukan
konsultasi di sana. Iya. Dan mereka juga sobat naker juga bisa berselancar di sana karena di sana bukan hanya layanan konsultasi saja, tapi Ini mereka ada apa lagi di dalamnya, Pak? di dalamnya itu juga ada termasuk informasi lowongan kerja. Iya. Ya, Kemudian Pak, mereka bisa mendaftar langsung ke perusahaan melalui website melalui itu tadi. website itu tadi. Wah, kurang apa lagi nih Sobat Naker, ini sudah menarik sekali loh. Websitenya Disnaker ini untuk bisa diakses dan dimanfaatkan Sobat Naker semuanya untuk bisa mencari informasi lowongan pekerjaan, untuk bisa konsultasi juga mengenai karir, dan bisa melamar pekerjaan langsung melalui websitenya ke perusahaan-perusahaan yang dituju. Iya benar. Gitu ya, Pak, ya. Dan perusahaan ini juga sudah terverifikasi. Pak, kembali lagi ke penyuluhan bimbingan jabatan yang tadi. Nah, Lalu kemudian kan dari penyuluhan bimbingan jabatan itu teman-teman juga bisa melakukan konsultasi gitu ya Pak. iya. Biasanya teman-teman yang datang itu konsultasinya masalah apa sih Pak? Konsultasi itu terkait masalah persiapan memasuki dunia kerja. Betul. Juga untuk mengukur bakat minat teman-teman juga. Di situ juga ada self assessment-nya juga. Bisa dilakukan ya Pak? Bisa ya? dilakukan gitu. Nah, mungkin nih Pak, Sobat Naker tuh sudah tidak asing dengan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan sama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yaitu job fair Pak. Oh iya, kalau kita bicara job fair ya memang itu sesuatu yang kadang-kadang ditunggu-tunggu. Rutin Rutin dan ditunggu-tunggu. dan ditunggu-tunggu. Kalau mau bicara job fair sebelum pandemi itu gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Sebelum pandemi itu biasanya kita selaku penyelenggara kita bisa mempertemukan perusahaan, kita fasilitasi pertemuan perusahaan dengan pencari kerja. Nah, di situ nanti proses penempatan ada. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi kita pertemukan, kita fasilitasi perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Jadi teman-teman Sobat Naker bisa bertemu perusahaan yang membutuhkan dan bisa dilakukan interview di situ juga. Langsung. Langsung. Nah, itu yang kadang-kadang ditunggu-tunggu sama Sobat Naker, gitu. betul. Itu yang ditunggu-tunggu Sobat Naker ketika job fair dilaksanakannya masih Secara terbuka. Iya, jadi terbuka. bisa datang langsung, ketemu dengan perusahaannya, bisa langsung interview. Iya, Gitu. Itu kan sebelum pandemi menyerang ya Pak. Sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Betul. 2020 kan pandemi sudah mulai masuk ke Indonesia nih Pak. Dan itu lagi besar-besarnya. Betul. Ya. Berarti mau tidak mau kegiatan job fair itu ditiadakan gitu. Iya, Karena tahun 2020 memang punya potensi mengundang kerumunan. benar sekali Mbak Anu. Benar. Iya. Berarti ditiadakan gitu ya Pak. Ditiadakan ya karena memang kondisi pandemi waktu itu yang menimpa negara kita itu begitu besar, gelombang PHK juga besar, banyak perusahaan yang gulung tikar juga. Betul. Sobat Naker banyak yang dirumahkan juga. Dirumahkan dan di PHK ya, Iya Pak, ya? benar sekali. Akhirnya bikin angka penganggurannya jadi Ya, naik. TPT kita jadi naik seperti itu. Terus kemudian untuk mengatasi itu selama 2020 tidak ada job fair, kemudian apa yang dilakukan Pak? Nah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2021 mencoba melakukan job fair, tetapi tidak supaya kerumunan itu tidak terjadi. Berarti ada cara lain Ada gitu cara Pak. lain. Betul. Apa ini cara lainnya Pak? Kita mencoba virtual job fair. Virtual job fair. Wah, ini sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan mungkin ya Pak yang melakukan virtual job fair juga. Iya. Tapi ini menjadi salah satu hal yang baru bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan virtual job fair. Nah, di situ di tahun 2021 kita menyelenggarakan 2 kali. 2 kali Sobat Naker, Dua jadi kali. 2 kali virtual job fair. Iya, di bulan Juni kita buka dengan kita undang perusahaan yang mempunyai informasi lowongan kerja itu sebanyak 20 perusahaan. 20 perusahaan. Dan informasi lowongan kerja yang kami dapat itu kurang lebih 1000. Lumayan banyak ya Pak? Lumayan banyak. 1000. 1000.
dalam 1 minggu kita buka pendaftaran. 1 minggu ya kita buka 1 pendaftaran. minggu. Itu yang mendaftar luar biasa. Pencari kerja ini yang mendaftar luar biasa. Luar biasa. Ada berapa Pak? Ada kurang lebih 3.000-an pencari kerja yang mendaftar. 3.000 pencari kerja. Iya. Yang mendaftar dalam kurun waktu 1 minggu. 1 Dibuka minggu. pendaftaran itu ya Pak? Iya benar. Luar biasa. Berarti antusiasnya cukup tinggi ya Pak? Iya cukup tinggi. Di era new normal ini, terus mulai lagi perusahaan melakukan rekrutmen untuk Iya. pencari kerja baru, terfasilitasi juga dengan virtual job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Iya benar. Semangatnya menggebu-gebu berarti Sobat Naker ini Pak untuk bisa mencari pekerjaan baru. Betul. Itu yang di bulan Juni. Di bulan Juni. Nah, Kemudian satu lagi yang di bulan apa? satu Pak? lagi di bulan November. Kenapa kok bulan November kok di akhir-akhir? Iya, seperti itu? kenapa itu Pak? Nah, karena di bulan Juli, negara kita melakukan PPKM level Iya. 1. Tuh, kembali lagi Kembali ke lagi, PPKM. iya di situ perusahaan juga mengalami penurunan juga karena aktivitas terbatas. Betul. Iya. Kita keluar kota juga Nggak terbatas. bisa juga Iya, ya nggak Pak bisa ya. juga. Ya, ini untuk proses rekrutmen juga Harus berhenti juga. berhenti juga atau sedikit terganggu gitu mungkin Sobat Naker ya. Jadi yang tadinya bisa interview secara langsung mungkin di perusahaan karena ada PPKM jadi nggak bisa, Iya. atau jadi dipending dulu Iya, gitu ya Pak. benar Pak Galo, seperti itu. Itulah kenapa akhirnya job fair-nya jadi mundur Dari gitu kan ya mundur Pak. sampai di bulan November seperti itu. Begitu di bulan November juga kita buka untuk 20 perusahaan juga yang beda ya, nggak semuanya sama. Dengan informasi lowongan ya hampir 1.000-an tadi, hampir sama. Jumlah pendaftar itu ada kurang lebih 2.000-an lah. Berarti kalau di totalnya ada 5.000. 5.000 5.000 pencari kerja itu secara virtual. secara virtual. Bisa dibayangkan kalau terbuka akan seperti apa. Rame banget yang pasti itu Pak ya. Betul, Itulah betul, kenapa tidak bisa dilaksanakan secara langsung gitu ya Pak, Iya, karena betul. potensi kerumunannya akan sangat tinggi Iya, betul. gitu. Betul. Akhirnya dilaksanakannya secara virtual. Virtual tahun 2021 seperti itu Pak Galo. Berarti kalau virtual gimana Pak perusahaannya Prosesnya mempresentasikan itu itu? ya? Prosesnya itu gimana Pak secara virtual? Virtual kita coba melalui Zoom meeting ya, karena Betul. memang pandemi membuat semua aktivitas bisa dilakukan secara Zoom meeting. Betul, Nah, secara virtual gitu secara ya Pak. virtual dikit-dikit kita rapat pun Virtual virtual. aja gitu ya. Kan kalau mau ketemu virtual aja gitu ya Pak. Betul. Lanjut Pak, Kemudian mereka kita fasilitasi Zoom meeting untuk melakukan profiling, terus promosi, juga menyampaikan informasi lowongan pekerjaannya seperti apa, persyaratannya seperti apa juga. Dari Sobat Naker itu kita buka linknya juga untuk Sobat Naker untuk menyaksikan secara langsung Zoom meeting. Juga kita buka di YouTube live streaming. Wah, itu. streaming ya Pak? Oh, Wah, benar. itu mekanismenya seperti itu Iya. ya Pak. Jadi pencari kerja juga mengirimkan berkas lamarannya secara daring juga atau gimana Pak? Pencari kerja untuk melamar ke perusahaan yang sudah melakukan promosi di live streaming YouTube itu kan dikasih link Perusahaan perusahaan masing-masing atau email perusahaan masing-masing. Oke. Jadi teman-teman Sobat Naker bisa melamar melalui email perusahaan masing-masing Atau website perusahaannya ya atau Pak ya? website perusahaannya itu. Jadi mekanismenya tadi adalah perusahaan presentasinya secara virtual melalui Zoom meeting itu tadi. Iya, benar. Terus kemudian pencari kerja juga bisa mengirimkan berkas lamarannya melalui email atau website perusahaan. Betul, Pak. Karena untuk proses selanjutnya akan di follow up lebih lanjut dengan pihak perusahaan gitu ya Pak ya. Iya. Sekarang di tahun 2022, Nah, apakah job fair-nya ada lagi Pak? Entah itu yang virtual atau yang secara langsung gitu Pak. untuk tahun 2022 insya Allah lah kita optimis Jatim bangkit. Wah betul, optimis juga kalau Iya. angka COVID-nya bisa melandai ya Pak. Mudah-mudahan angka COVID yang melandai, kita akan melaksanakan atau mengadakan job fair itu secara terbuka. Wah ini menjadi informasi penting untuk Sobat Naker ya tentunya karena akan dilaksanakan lagi ya Pak job fair-nya Iya, secara langsung. secara langsung. Kita nanti insya Allah akan melaksanakan job fair itu di bulan masa kerja.
Jadi Bulan pasar kerja. bulan pasar kerja yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur ini di bulan September. Bulan September. Insya Allah terlaksana. Nah, mudah-mudahan COVID ini sudah Amin. pergi aja. Semoga angka COVID-nya bisa melandai, Iya, gitu ya, benar. bisa turun, tidak naik lagi sehingga job fair di bulan September nantinya bisa terlaksana gitu ya Pak. Iya benar. Oh iya, Mbak Galuh ada satu informasi lagi. Apalagi nih Pak, ada informasinya banyak sekali gitu. Informasi untuk kegiatan job fair yang di tahun 2022 nanti itu kita juga memfasilitasi perusahaan dan teman-teman difabel. Wah, jadi ini menarik. informasi lowongan kerja bukan hanya untuk teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi teman-teman yang berkebutuhan khusus pun nanti ada kesempatan untuk bisa memasuki dunia kerja ya di perusahaan yang memang mempekerjakan tenaga kerja difabel. Terakhir nih Pak, Apa nih? ini kan sudah di penghujung bulan Januari. Iya. Ya kan, nggak terasa ya Pak? Gak terasa ini tahun 2022 udah Satu bulan betul gitu. Nah, apa harapannya Pak Rafiq untuk kegiatan-kegiatan ke depannya apa Pak di tahun ini? Kegiatan di tahun ini itu supaya bisa terlaksana dan mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat selesai, cepat mereda sehingga aktivitas teman-teman sobat taker bisa normal kembali seperti itu. Itu menjadi doa bersama ya Pak. Benar. Dan kita juga harus optimis, Jatim bangkit. Harus optimis sobat taker kalau kita bisa melewati ini semua. Ini semua seperti itu. Betul. Semoga job fair-nya bisa terlaksana ya Pak. Amin, insya Allah. Ini menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu sama sobat naker semuanya. Wah, pembicaraan hari ini cukup seru Pak, luar biasa. Tapi tidak terasa sudah sampai pada penghujung podcast hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. sama Pak Rafiq sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bisa hadir langsung bersama saya dan juga tim di studio hari ini untuk berbagi informasi mengenai seksi pengembangan pasar kerja dan juga program kerja yang ada di dalamnya. Oke. Sobat Naker juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di ayokerja_jatim dan juga infokerja_nakerjatim. Sobat Naker juga bisa loh untuk subscribe YouTube kami di Ayo Kerja Jatim gitu. Terima kasih banyak Sobat Naker semuanya. Pak Rafiq juga terima kasih. Sama-sama Mbak Galuh, terima kasih atas kesempatannya ini diberi kesempatan. Luar biasa. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Sobat Naker. Saya beserta seluruh tim podcast Ayo Kerja Jatim yang hari ini bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik tentunya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.